Ya, selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Hari ini kita akan fokus di dalam salah satu bagian dari khotbah di bukit yang berbicara mengenai hubungan di antara Yesus dan hukum Taurat. Perkataan-perkataan Yesus yang sulit, bagian yang kedua. Nah, saya akan membaca satu bagian di dalam Matius pasal 5 ayat 17 sampai 19 terlebih dahulu yang menjadi pokok bahasan kita pada malam ini. Di dalam Matius pasal 5 ayat 17 sampai ayat 19 tertulis kata-kata seperti ini. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Perhatikan baik-baik, kata yang saya cetak miring, kata yang saya beri warna merah. Aku datang untuk bahwa aku datang. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ayat yang ke-19, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Nah, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, di dalam ayat-ayat tersebut di atas, kita mendapatkan sebuah pernyataan yang sangat jelas dari Tuhan Yesus. Pernyataan yang menunjukkan penghormatan dan peneguhan Tuhan Yesus akan kebenaran. Dalam bahasa Inggris ada istilah truthfulness dan keterandalan. Dalam bahasa Inggris ada istilah reliability. Jadi, Yesus meneguhkan kebenaran dan keterandalan dari kitab suci yang tertulis. Kitab suci yang tertulis yang pada waktu itu dipakai oleh orang-orang Yahudi. Kalau kita melihat dari sudut pandang zaman kita sekarang, kitab itu adalah kitab yang kita kenal dengan nama Perjanjian Lama. Nah, Yesus meneguhkan kebenaran dan keterandalan dari kitab suci orang Yahudi. Yang di dalam Matius pasal 5, Yesus menggunakan kata-kata hukum Taurat dan para nabi. Sebenarnya kalau kita mempelajari kitab suci orang Yahudi ada 3 bagian. 3 bagian dari kitab suci orang Yahudi, yaitu bagian yang disebut dengan Torah, hukum Taurat. Hukum Taurat itu biasanya berbicara mengenai 5 kitab Musa, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Ulangan, itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Itulah yang disebut dengan Taurat, itulah yang disebut dengan kitab hukum. Dan kemudian ada kitab nabi-nabi, dan kemudian ada yang disebut dengan tulisan-tulisan, writings. Nah, di dalam Matius pasal 25, Yesus hanya menyebut 2 di antaranya, yaitu hukum Taurat dan para nabi. Tapi ini sudah cukup. Sudah cukup. Yang dia maksud adalah kitab suci Perjanjian Lama. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-18, di sana dikatakan, satu iota pun itu tidak akan ditiadakan. Satu iota dan satu titik pun tidak akan ditiadakan dari kitab itu. Saudara tahu, iota adalah huruf yang terkecil dalam alfabet Yunani. Kalau saudara belajar alfabet Yunani yang dimulai dengan alfa, beta, gamma, dan seterusnya, huruf terkecil dari alfabet Yunani adalah iota. Nah, iota. Jadi Yesus mengatakan tidak satu iota pun dari hukum itu, tidak satu titik pun dari hukum itu ditiadakan. Dan ini mungkin menunjuk pada satu tradisi yang beredar di kalangan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Nah, ketika ada suatu tradisi di antara orang-orang Yahudi yang mengatakan ketika nama Sarai, nama istri Abraham, Sarai itu dirubah jadi Sarah, itu kan huruf I-nya jadi hilang. Huruf I itu di dalam bahasa Ibrani itu menggunakan huruf yang namanya yod, gitu.
Jadi kalau kita lihat huruf I, ini huruf dalam bahasa Ibrani. Nah, kalau dibaca ini Sarai. Inilah yang disebut dengan yang paling ujung ini. Orang Ibrani bacanya bukan dari kiri ke kanan, tapi dari kanan ke kiri. Sama seperti orang Arab. Jadi dimulai dengan huruf S ini. Ini vokal. Vokal A dan vokal A juga. Nah, ini ada Sarai. Sarai. Ini I. Nah, ketika nama Sarai itu diubah jadi Sarah, I ini kan hilang. Dan menurut tradisi orang Yahudi, ini tidak terima, protes terus. Dan di kemudian hari dikatakan di dalam tradisi Yahudi, ya Musa kemudian menambahkan huruf Yosua ini, huruf Yod ini dalam nama seorang yang namanya Yosua, Hosua. Nah, nama aslinya adalah Hosua, namun kemudian ditambah Yod menjadi Yehosua yang kemudian kita kenal dengan nama Yosua. Nah, sudah lihat di sini Yod ini dikembalikan di dalam tradisi alfabet Yahudi. Jadi ini ya seperti yang saya baca di sini, salah satu tradisi yang beredar di kalangan orang Yahudi. Ketika nama Sarai diubah menjadi Sarah, huruf Yod ini diambil, dikatakan bahwa huruf tersebut tidak terima hingga Musa kemudian memasukkan kembali huruf Yod ke dalam nama Hosua ini, sehingga menjadi nama Yehosua atau Yosua. Nah ini, jadi Yod yang diambil dikembalikan lagi. Jadi kemungkinan inilah yang ada di dalam benak Yesus ketika dia berkata tidak ada satupun iota. Iota ini mungkin terjemahan dari kata Yod. Ada Yod di dalam bahasa Ibrani. Ya, tidak ada satu Yod pun, tidak ada satu kata pun yang akan hilang di dalam Alkitab. Seperti I yang hilang di dalam nama Sarai, pada akhirnya kemudian dikembalikan ke dalam nama Hosua, sehingga menjadi Yehosua. Jadi, kita melihat betapa luar biasanya kata-kata yang dikatakan oleh Yesus itu. Ketika dia mengatakan hal semacam ini. Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Nah, dan kalau kita menggunakan ilustrasi seperti ini, jadi jelas. Kata Yod dari nama Sarai yang sudah diambil itu kemudian dikembalikan lagi oleh Musa ke dalam nama Hosua, sehingga kemudian namanya berubah menjadi Yehosua. Nah, saudara-saudara sekalian, itu awal dari pembahasan kita. Dan disinilah kemudian muncul kesulitan. Jika Yesus tidak melihat dirinya sebagai penghancur atau pengubah hukum Taurat dan kitab para nabi, kenapa? Sebagai misal, dia dengan terang-terangan menganjurkan pembatalan dari hukum-hukum yang terkait dengan makanan. Nah, kalau Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk menghancurkan, bukan untuk merubah, namun menggenapi hukum Taurat. Namun di dalam kenyataannya, kenapa kita berjumpa dengan ayat-ayat yang sepertinya memberitahu kita bahwa sepertinya Yesus mengubah, sepertinya Yesus membatalkan beberapa hukum yang sudah tertulis di dalam Perjanjian Lama. Contohnya di dalam Markus 7 ayat 19. Di sana dikatakan karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang ke jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Ia menyatakan semua makanan halal. Di sini dikatakan Yesus menyatakan semua makanan halal. Padahal di dalam Perjanjian Lama kan kita tahu tidak semua makanan halal. Ada makanan-makanan yang disebut dengan makanan haram. Seperti babi, kelinci. Nah, itu kan dianggap sebagai makanan-makanan haram. Tetapi kenapa di dalam Markus 7:19 ini dikatakan bahwa Yesus menyatakan semua makanan jadi halal? Apakah di sini tidak ada perubahan di dalam hukum Taurat? Apakah di sini tidak ada kasus pembatalan hukum Taurat ketika kita membaca bagian ini? Belum lagi dengan apa yang terjadi di kemudian hari, pasca kebangkitannya. Pasca kebangkitan Yesus, semua sistem korban Perjanjian Lama tidak lagi dipandang sebagai kewajiban. Bukankah itu berarti pembatalan dan pengubahan dari hukum yang sudah ada?
Kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal 8 ayat 13 dikatakan, oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru. Ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat pada kemusnahannya. Lalu bagaimana dengan ayat-ayat ini? Ia memberitahu kita bahwa di dalam tradisi gereja awal, yang merupakan, boleh dikatakan, adalah gereja di mana murid-murid Yesus bersekutu, di mana murid-murid menyembah dan memuliakan Yesus. Mereka tidak lagi mengikuti sistem-sistem korban yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Bukankah ini berarti perubahan terhadap hukum-hukum yang sudah ada? Bukankah ini berarti pembatalan dari hukum-hukum yang sudah ada? Nah, di dalam sejarah gereja ada orang-orang yang berusaha untuk menemukan solusi terhadap persoalan seperti ini. Persoalan di mana Yesus mengatakan bahwa dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Namun pada sisi yang lain, kita melihat di dalam kenyataannya ada hukum-hukum yang dibatalkan. Ada hukum-hukum yang dianggap tidak berlaku. Ada hukum-hukum yang dianggap usang. Nah, gimana untuk menjembatani hal ini? Gimana untuk menjelaskan hal ini? Nah, salah seorang yang berusaha untuk menjembatani hal ini, atau salah seorang yang berusaha untuk menemukan solusi terhadap masalah ini adalah seorang yang namanya Thomas Aquinas. Thomas Aquinas membagi hukum berdasarkan 3 kategori, yaitu kategori hukum moral, kategori hukum sipil, dan kategori hukum seremonial. Jadi hukum Taurat itu menurut Thomas Aquinas, ini orang pintar, orang Katolik yang pintar sekali dan mendapat julukan sebagai doktor malaikat, dia membagi hukum Taurat menjadi 3 kategori, yaitu kategori moral, kategori sipil, dan kategori seremonial atau hukum-hukum yang terkait dengan upacara keagamaan. Nah, beberapa orang percaya bahwa hukum sipil itu yang terkait dengan bagaimana orang-orang Israel kuno bermasyarakat, itu sudah tidak berlaku lagi. Hukum sipil, karena umat Allah bukan lagi hidup sebagai sebuah bangsa, sebagaimana yang kita jumpai di dalam perjanjian lama. Jadi hukum sipil itu tidak lagi berlaku. Demikian juga dengan hukum seremonial. Hukum seremonial dianggap tidak lagi berlaku karena hukum seremonial itu sebenarnya hanya sekedar bayangan atau gambaran dari sesuatu yang akan datang. Sesuatu yang akan datang itu adalah peristiwa Kalvari. Peristiwa Kalvari, peristiwa di mana Yesus Kristus mati sebagai korban. Korban yang sempurna. Korban yang selama ini diperagakan di dalam perjanjian lama melalui, katakanlah setiap tahun sekali ada perayaan yang disebut dengan Hari Raya Pendamaian, di mana ada imam besar masuk di dalam ruangan yang kudus, membawa dosa seluruh umat untuk mendapatkan penebusan di sana. Dan penebusan itu membutuhkan penumpahan darah. Dan ini adalah gambaran dari korban Yesus di atas Kalvari. Jadi menurut orang-orang semacam ini, yang tidak dibatalkan, yang tidak ditiadakan oleh Yesus di sini adalah hukum-hukum moral. Jadi orang-orang ini percaya bahwa Matius pasal 5 yang tadi kita baca, ketika dikatakan di sana, aku datang bukan untuk membatalkan hukum, tapi untuk menggenapi hukum. Yang dimaksud bukanlah hukum sipil, bukan hukum seremonial, tapi yang dimaksud adalah hukum moral. Hukum moral ini tidak diubah oleh Yesus. Hukum moral ini digenapi oleh Yesus. Namun tidak demikian dengan hukum sipil, namun tidak demikian dengan hukum seremonial. Dan memang solusi semacam ini paling tidak bisa memberikan jawaban terhadap kesulitan yang tadi kita hadapi. Pada satu sisi kita berjumpa, Yesus mengatakan bahwa dia datang untuk menggenapi hukum, namun pada sisi yang lain, kenapa ada hukum-hukum yang tidak dilakukan? Bahkan boleh dikatakan dibatalkan oleh Yesus, seperti hukum yang terkait dengan hukum Sabat. Hukum yang terkait dengan makanan.
dan beberapa hukum yang lainnya. Dan orang-orang ini mengatakan, bukan itu yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan dengan yang digenapi di sini adalah hukum moral. Tapi tidak demikian dengan hukum sipil, tidak demikian dengan hukum seremonial, hukum-hukum yang terkait dengan upacara keagamaan. Itu diubah, itu dibatalkan. Nah, masalah dengan pengkategorian hukum Taurat menjadi 3 bagian ini adalah ya yang pertama-tama terkait dengan kata moral itu sendiri. Bagaimana kita mendefinisikan moral itu? Kata moral ini sendiri sukar untuk didefinisikan. Tidak ada sesuatu yang sifatnya universal untuk mendefinisikan kata moral ini. Jika moral itu difahami sebagai sesuatu yang secara fundamental, secara mendasar, salah atau benar, maka kita bisa mengatakan bahwa apa yang disetujui oleh Allah adalah sesuatu yang secara moral benar. Sementara sesuatu yang dilarang atau tidak diperbolehkan oleh Allah adalah sesuatu yang secara moral itu salah. Jadi, moral itu bisa didefinisikan macam-macam. Salah satunya adalah moral bisa difahami sebagai sesuatu yang secara fundamental benar apabila sesuatu itu disetujui atau dianjurkan oleh Allah. Sedangkan sesuatu yang secara fundamental atau secara moral itu salah adalah sesuatu yang tidak dianjurkan, sesuatu yang dilarang oleh Allah. Jadi contohnya, jika seseorang dilarang makan babi di dalam perjanjian lama oleh Allah, maka orang tersebut secara moral benar apabila mereka tidak makan babi. Namun demikian, jikalau mereka nekat makan babi, maka dikatakan mereka sebagai orang yang immoral atau tidak bermoral. Karena mereka melanggar apa yang sudah dianjurkan oleh Allah. Nah, ini hal yang penting untuk kita pahami. Jadi kata moral itu sendiri sulit untuk didefinisikan. Jadi masalah yang kedua dengan pendekatan yang disampaikan oleh Thomas Aquinas tadi adalah di dalam Matius pasal 5 ayat 18, Yesus merujuk hukum ya sekedar hukum aja. Jadi yang muncul di sini adalah hukum secara inklusif. Hukum di dalam keseluruhannya. Hukum yang mencakup katakanlah 3 kategori yang telah disebutkan di atas. Dia secara tersurat tidak mengatakan sedang mengenapi hukum Taurat yang bersifat moral saja. Di sana tidak ada tulisan aku datang untuk mengenapi hukum Taurat yang bersifat moral. Tidak. Di dalam Matius pasal 5 ayat 18 yang kita lihat adalah bahwa Yesus datang untuk mengenapi hukum Taurat tok. Gitu loh. Bukan hukum Taurat yang bersifat moral. Nah, jadi teks itu sendiri tidak berbicara mengenai hukum Taurat yang bersifat moral. Hanya hukum Taurat saja. Di mana di dalamnya kita bisa menyimpulkan, lah ketika aspek ini ada, aspek hukum sipil, aspek hukum seremonial, dan aspek hukum moral. Nah, lalu bagaimana solusinya? Lalu bagaimana solusinya? Dengan kata lain, di dalam pengertian apa sih Yesus mengenapi hukum Taurat dan kitab para nabi? Di dalam pengertian bagaimana sih kita memahami perkataan Yesus, aku datang untuk mengenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Sedangkan pada sisi yang lain, kita melihat seolah-olah ada hukum-hukum. Bukan seolah-olah, kita melihat ada sebuah kenyataan, kita melihat ada sebuah realita. Ada hukum-hukum perjanjian lama yang tidak lagi dijalankan. Tidak lagi berlaku. Gimana kita memahaminya? Nah, jawabnya adalah Yesus mengenapi hukum Taurat dan kitab para nabi di dalam banyak cara sebenarnya. Sistem-sistem korban di dalam perjanjian lama itu sebagai misal menunjuk pada korban Yesus di atas kayu salib. Jadi kita harus melihat bahwa perjanjian lama yang di dalam pola pikir Yahudi itu dibagi atas 3 bagian, yakni hukum Taurat, para nabi, dan tulisan-tulisan. Itu semuanya menunjuk pada pribadi Yesus, atau dengan kata lain, pribadi Yesus adalah penggenapan dari apa yang dibicarakan di dalam perjanjian lama.
Apa yang dibicarakan di dalam kitab dalam kitab hukum Taurat, apa yang dibicarakan di dalam kitab para nabi, apa yang dibicarakan di dalam tulisan-tulisan. Mereka membicarakan Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus semuanya tergenapi. Sistem-sistem korban di dalam perjanjian lama contohnya, itu semuanya digenapi. Di dalam korban Yesus di atas kayu salib. Kita membaca di dalam Ibrani pasal 9 ayat 9-10. Bagaimana penulis surat Ibrani menjelaskan bahwa perjanjian lama itu hanyalah kiasan. Semacam bayangan juga di dalam Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 9 ayat 9-10 mengatakan itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut nurani mereka. Karena semuanya itu di samping makanan dan minuman dan berbagai macam pembasuhan hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaruan. Dan di dalam Ibrani pasal 10 ayat 1 dikatakan di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Jadi dengan kata lain, apa yang ditulis di dalam perjanjian lama mengenai hukum-hukum seremonial dan lain sebagainya, itu semua menunjuk kepada Yesus Kristus. Apa yang terjadi pada masa perjanjian lama itu hanya bayangan. Hanya bayangan. Hanya bayangan. Saudara tahu shadow. Bayangan. Bayangan. Sesuatu yang real. Sesuatu yang real itu belum kelihatan. Sesuatu yang real itu muncul ketika Yesus datang ke dunia. Jadi perjanjian lama hanya sekedar bayangan, shadow. Bayangan. Sesuatu yang realnya, sesuatu yang nyata, sesuatu yang konkret, itu adalah Yesus Kristus. Dan semua yang diajarkannya. Nah, demikian pula dengan apa yang tertulis di dalam kitab para nabi. Ya, kitab para nabi menubuatkan kedatangan, hidup, penderitaan, kematian, dan kebangkitan Sang Mesias. Jadi para nabi berbicara mengenai hal itu. Berbicara mengenai kedatangan Mesias. Berbicara mengenai kehidupan Mesias. Berbicara mengenai penderitaan Mesias. Berbicara mengenai kematian Mesias. Berbicara mengenai kebangkitan Mesias. Itu yang tertulis di dalam kitab para nabi. Hanya sayangnya mereka tidak mengerti. Bahkan murid-murid Yesus sendiri tidak mengerti akan hal ini. Itulah sebabnya Yesus harus menjelaskan pasca kebangkitannya kepada dua orang murid yang sedang berjalan di Emmaus. Lukas 24 ayat 25 ayat 27 dengan jelas menjelaskan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu perhatikan ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab para nabi. Jadi Yesus mengatakan semua mengenai diriku ini sebenarnya sudah dijelaskan di dalam perjanjian lama. Sudah dijelaskan di dalam kitab-kitab Musa. Sudah dijelaskan di dalam kitab nabi-nabi. Dan inilah kehidupanku. Kehidupanku adalah menggenapi apa yang sudah tertulis di sana. Nah, di sini kita melihat bahwa Yesus tidak menaruh dirinya sekali lagi pada posisi yang berlawanan dengan perjanjian lama. Yesus tidak pernah melihat dirinya sebagai musuh yang melawan perjanjian lama. Yesus memandang dirinya sebagai penggenapan dari apa yang dituliskan di dalam perjanjian lama. Nah, kita jelas tentang hal itu. Namun pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana kita menjelaskan adanya unsur-unsur ketidaksinambungan yang sekali lagi harus kita bahas, harus kita jelaskan. Seperti yang kerap kali saya katakan di dalam acara ini, bagaimana dengan hukum-hukum Sabat? Bagaimana dengan hukum-hukum makanan halal dan haram? Yang jelas-jelas tidak diikuti oleh Yesus.
yang sepertinya dibatalkan oleh Yesus. Bagaimana kita menjelaskan ini? Nah, disinilah kita dibantu dengan kata, sebenarnya kalau kita mengerti kata menggenapi. Yesus mengatakan, aku datang untuk menggenapi. Kata menggenapi. Di dalam bahasa Yunani, kata dasarnya adalah pleroo. Nah, kalau kita punya concordance di dalam bahasa Yunani, kata ini muncul beberapa kali di dalam Injil Matius. Dan saudara perhatikan, di sini ada beberapa kata. Contohnya Matius 1 ayat 22, genaplah yang difirmankan Tuhan. Matius 2 ayat 15, genaplah yang difirmankan Tuhan. Dan banyak lagi ayat-ayat yang berbicara mengenai genaplah, mengenapi, mengenapkan. Nah, menarik sekali kalau kita memperhatikan baik-baik kata penggenapan. Penggenapan perjanjian lama, bagi Matius, itu selalu mengandung unsur baru yang bisa saja mengandung surprise, mengandung unsur yang mengejutkan. Misalnya saja, saya ambil satu contoh. Siapa yang akan menduga bahwa apa yang tertulis dalam Hosea 11 ayat 1? Hosea 11 ayat 1 mengatakan, dari Mesir ku panggil anakku itu. Siapa yang menduga bahwa kata-kata Nabi Hosea yang tertulis katakanlah 700 tahun sebelum Kristus itu kemudian digenapi dalam peristiwa penyelamatan bayi Yesus dari kekejaman Herodes? Siapa yang menduga? Siapa yang menduga bahwa kata-kata yang pernah diucapkan oleh Hosea beberapa ratus tahun sebelumnya itu kemudian digenapi dalam peristiwa penyelamatan kanak-kanak Yesus dari kekejaman Herodes? Siapa yang menduga bahwa apa yang tertulis dalam Yeremia 31 ayat 15? Beginilah firman Tuhan, dengar di Rama terdengar ratapan, tangis yang pahit pedih. Rachel menangisi anak-anaknya, ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya sebab mereka tidak ada lagi. Nah, kata-kata Yeremia yang seperti ini itu di kemudian hari digenapi di dalam peristiwa pembantaian balita di Bethlehem pada masa pemerintahan Raja Herodes Agung. Yeremia sendiri ketika menuliskan kata-kata itu sudah pasti tidak memahami bahwa apa yang dia tuliskan itu menunjuk peristiwa pembantaian Herodes yang dilakukan oleh Herodes. Hosea sendiri pada waktu dia menulis dari Mesir ku panggil anakku itu tidak akan pernah berpikir bahwa apa yang ditulisnya itu menunjuk pada peristiwa yang akan muncul beberapa ratus tahun kemudian. Ketika kanak-kanak Yesus diselamatkan oleh orang tuanya dari ancaman pembantaian Herodes. Ketika keluarga kudus, ketika Yusuf dan Maria membawa Yesus ke Mesir. Siapa yang menduga? Kalimat Hosea, kalimat Yeremia digenapi dengan cara yang seperti itu. Ini adalah suatu unsur yang mengejutkan. Ini adalah surprise. Jadi kita lihat, di dalam Injil Matius, penggenapan itu mengandung elemen surprise. Elemen surprise, elemen yang mengejutkan. Elemen yang boleh dikatakan tidak terduga sebelumnya. Jadi katakanlah di dalam perjanjian lama dikatakan A. Namun penggenapannya bukan A persis, tapi katakanlah mengandung A plus. Jadi plus inilah yang kemudian mengandung elemen surprise, suatu kejutan. Tapi sekali lagi saya tidak mengatakan kepada Anda, penggenapan itu tidak menghancurkan apa yang sudah tertulis. Tidak membatalkan apa yang sudah tertulis, namun menambahkan sesuatu yang baru. Para penulis perjanjian lama, termasuk para nabi, menuliskan sesuatu yang bisa jadi mereka sendiri tidak mengetahui secara utuh. Seperti yang tadi saya singgung. Yeremia menulis tanpa tahu penggenapan yang utuh
yang dijumpai dalam peristiwa pembantaian di Bethlehem. Demikian pula dengan Hosea menulis tanpa tahu penggenapan seutuhnya dalam peristiwa penyelamatan kanak-kanak Yesus ke Mesir. Demikian pula hukum-hukum perjanjian lama disampaikan dan di dalamnya terkandung hakikat dari kebenaran yang gagal difahami oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, saudara-saudara sekalian, pertanyaannya adalah siapa yang mengetahui penggenapan seutuhnya dari hukum Taurat dan kitab para nabi? Nah, jawabnya jelas, Yesus sendiri, Sang Firman itulah yang mengetahui sepenuhnya. Itulah sebabnya dia harus menjelaskan detail-detailnya kepada 2 murid di Emmaus. Dan kemudian hari, para murid meneruskan apa yang mereka terima dari Yesus dalam bentuk tulisan-tulisan yang kita kenal di dalam Perjanjian Baru. Jadi, kini jalan untuk menuju pembenaran di hadapan Allah bukanlah dengan mengikuti setiap detail dari hukum Taurat, sebagaimana ditafsir oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jalan untuk menuju pembenaran di hadapan Allah adalah dengan mengikuti teladan kehidupan Yesus dan apa yang diajarkan oleh Yesus. Dan tentu saja, murid-muridnya yang kemudian kita kenal sebagai tradisi rasul. Yesus adalah standar kehidupan orang Kristen. Hukum Taurat digenapi di dalam Dia. Kita tidak kehilangan satu iota pun dari hukum Taurat dan kitab para nabi. Tidak. Dia Yesus adalah perwujudan dan penggenapan dari semuanya. Kita perlu mempelajari hukum Taurat dan para nabi dengan rajin seperti orang Yahudi melakukannya. Dan kita perlu memperhatikan detailnya dengan teliti seperti yang dilakukan oleh orang Farisi. Namun kita perlu membaca dan memahami hukum Taurat dan kitab para nabi melalui lensa kehidupan dan ajaran Yesus. Kita perlu memahami hukum dalam terang teladan Yesus dan belajar untuk mematuhi hukum seperti yang Dia lakukan. Di sini kita mengerti bahwa Yesus adalah standar dari kehidupan Kristen itu. Hukum Taurat digenapi di dalam Dia. Kita tidak kehilangan satu iota pun dari hukum Taurat dan kitab para nabi. Yesus adalah perwujudan dan penggenapan dari semuanya. Nah, di dalam diri Yesus kita bisa mengerti maksud sepenuhnya dari hukum itu. Dan dari sinilah kita bisa memahami kenapa ada hukum-hukum yang kemudian dinyatakan tidak berlaku. Seperti hukum-hukum yang terkait dengan makanan. Seperti hukum-hukum yang terkait dengan seremonial. Kenapa dinyatakan tidak berlaku? Karena Yesus mengajarkan hal itu. Karena Yesus menerapkan suatu pembacaan yang baru terhadap hukum tersebut. Karena di dalam diri Yesus semuanya telah tergenapi. Karena di dalam diri Yesus bayangan itu telah menjadi sesuatu yang real. Nah, disinilah kita bisa memahami apa arti dari kata Yesus mengenapi hukum Taurat. Nah, sekarang kita akan maju lagi. Apakah tuntutan Injil lebih longgar daripada hukum Taurat? Banyak orang berpikir, wah, menjadi murid Yesus di masa, makanya mereka mengatakan kita hidup di masa anugerah. Kalau orang-orang perjanjian lama itu di masa hukum Taurat itu rumit luar biasa. Sementara kita yang hidup di masa anugerah ini punya kelonggaran, ada banyak dispensasi. Apakah memang begitu? Apakah tuntutan Injil lebih longgar daripada hukum Taurat? Jawabnya tentu saja tidak. Kita melihat hal tersebut di dalam Matius 5 ayat 20. Di sana dikatakan, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Saudara perhatikan di sini, tuntutannya itu jauh lebih gede.
Matius 5 ayat 20 mengatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Wah, dulu teman saya di kaum muda mengatakan, waduh kalau orang-orang Farisi yang begitu taat, dikatakan orang-orang Farisi itu begitu taat sampai sedetil-detilnya. Contohnya mengenai hukum Sabat, mereka detail sekali. Pada hari Sabat mereka betul-betul mengikuti setiap detail. Contohnya mengenai barang apa yang harus mereka boleh bawa. Dikatakan sampai untuk membawa jarum pun mereka berpikir 2 kali. Takut apa? Takut melanggar hukum Sabat. Dikatakan untuk makan telur dari ayam yang dipeliharanya pun mereka harus berpikir 2 kali. Karena ada aturan yang mengatur itu semuanya. Apakah telur itu boleh dimakan atau tidak boleh dimakan. Kalau telur itu dihasilkan pada hari Sabat. Wah, jadi teman saya mengatakan, apa aku iso ya? Apa saya bisa ya? Masuk ke dalam surga. Orang-orang Farisi yang begitu taat, yang begitu detail di dalam doa, puasa, dan ketentuan-ketentuan hukum, dikatakan bahwa kita harus melebihi mereka. Apa iso gitu. Di sini kita melihat suatu pernyataan yang paling eksplisit yang mengatakan kepada kita bahwa tuntutan Injil itu tidak lebih longgar daripada Taurat. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Nah, untuk memahami hal ini, untuk memahami bahwa hukum, maksudnya bahwa tuntutan Injil itu lebih ketat dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh orang Yahudi. Perhatikan 4 blok dari ajaran Yesus yang muncul dalam Matius 5 ayat 21-47. Nanti saudara baca sendiri di rumah, saya akan mengambil beberapa ayat di sini. Blok yang pertama itu yang terkait dengan hukum kemarahan. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan di dalam neraka yang menyala-nyala. Apa inti dari perkataan Yesus semacam ini yang terkait dengan hukum kemarahan ini? Saya mengatakan kepada Anda, pengajaran diberikan oleh ahli Taurat itu menekankan perbuatan lahiriah. Itu yang ditekankan oleh orang-orang Yahudi. Itu yang ditekankan oleh orang-orang Farisi. Perbuatan lahiriah. Tidak boleh membunuh, berarti kita tidak boleh melukai. Kita tidak boleh membacok orang karena orang itu mati. Karena kalau itu dilakukan, itu dosa. Itu tidak benar. Itu versi Yahudi. Sedangkan kebenaran yang dituntut oleh kerajaan Allah adalah kebenaran yang lebih daripada itu. Kebenaran yang dituntut oleh kerajaan Allah mengatakan bahwa ketika kamu memikirkan sesuatu yang jahat, ketika di dalam hatimu ada kemarahan yang menyala-nyala, sebenarnya kamu sudah melakukan sesuatu yang tidak berbeda jauh dengan itu tadi, perbuatan, katakanlah melukai, membunuh seseorang. Kebenaran dituntut oleh kerajaan Allah adalah melihat apa yang ada di balik tindakan orang tersebut. Apa yang melandasi perbuatan seseorang. Kebenaran kerajaan Allah bukanlah kebenaran kerajaan Allah adalah kebenaran yang mengatakan who you are, siapa kamu, itu lebih penting daripada apa yang kamu lakukan. Ini kebenaran batiniah, kebenaran yang lebih mendasar lagi. Nah, ini yang luar biasa. Pertanyaannya adalah, siapa yang bisa? Siapa dari antara kita yang bisa bebas sepenuhnya dari kemarahan dan kegusaran? Yesus sendiri mengatakan,
Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Kalau orang Yahudi mengatakan, siapa yang membunuh harus dihukum. Tapi kekristenan mengatakan, siapa yang marah harus dihukum. Mana yang lebih sulit? Ya, yang lebih sulit. Ya, kebenaran kerajaan Allah, kebenaran Yahudi mengatakan, membunuh dihukum. Kebenaran kerajaan Allah, jangankan membunuh, marah harus dihukum. Bukankah ini standar yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi? Pertanyaannya adalah siapakah yang bisa? Siapakah yang bisa bebas sepenuhnya dari kemarahan dan kegusaran? Apakah Anda bisa? Kalau Anda tidak bisa, berarti kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kita lihat hukum kesucian. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ini juga orang Yahudi mengatakan jangan berzina, jangan melakukan zina. Namun kekristenan atau kerajaan Allah menuntut sesuatu yang lebih daripada itu. Dikatakan setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Waduh, tuntutannya jauh lebih berat ini. Memikirkan saja, membayangkan saja, itu dianggap sebagai zina. Kalau orang Yahudi dikatakan melakukan zina, itu baru berdosa. Saudara tahu, di sini kita berjumpa bahwa ayat-ayat dari kebenaran kerajaan Allah adalah ayat-ayat yang terkait dengan kebenaran batin, kebenaran hati, bukan kebenaran karena perbuatan semata. Di dalam hukum Yahudi, orang dianggap melakukan zina kalau mereka melakukan hubungan seksual dengan orang yang sudah menjadi istri sah dari orang yang lain. Walaupun sekali lagi ada aturan hukum yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi bahwa mereka diperkenankan melakukan hubungan seksual di luar nikah. Yang penting bukan istri orang lain. Nah, itu boleh melakukan hubungan seksual dengan pelacur, orang yang diceraikan, oke saja. Dan kebenaran kerajaan Allah menuntut yang lebih daripada itu. Kebenaran kerajaan Allah bukan hanya berbicara masalah perbuatan zina. Kebenaran kerajaan Allah berbicara mengenai berpikir, membayangkan, itu pun sebagai sesuatu yang dianggap sebagai zina. Di sini, kebenaran kerajaan Allah menuntut pengendalian sumber dari dosa seksual tersebut, pengendalian nafsu. Namun pertanyaannya, siapa yang bisa? Siapa yang bisa mengendalikan cara berpikirnya? Siapa yang bisa dari antara kita yang memiliki pikiran yang benar-benar bebas dari nafsu ketika melihat lawan jenis yang begitu atraktif? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Wow, kata-kata yang keras sekali. Bisa nggak kita? Hukum kejujuran. Yang ketiga, kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-sekali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah takhta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambutmu. Jika ya, katakanlah, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kita tahu kebiasaan orang Yahudi. Orang Yahudi punya dua versi daripada sumpah. Yang pertama adalah sumpah
yang dibuat dengan melibatkan nama Allah. Sumpah tersebut sifatnya mengikat, tidak boleh diingkari. Dan ada tipe yang kedua yang disebut dengan sumpah cuci tangan atau sumpah pengelakan. Sumpah semacam ini tidak melibatkan nama Allah. Sumpah semacam ini biasanya dibuat demi objek-objek tertentu. Katakanlah itu langit, katakanlah itu bumi, katakanlah itu Yerusalem. Nah, sumpah yang tidak melibatkan nama Allah, sumpah yang hanya melibatkan nama objek-objek tertentu, entah itu langit, entah itu bumi, dan lain sebagainya, tidak mengikat secara mutlak. Dengan kata lain, sumpah semacam ini bisa diingkari tanpa rasa bersalah. Contohnya, saya sumpah, saya pinjam uang dari Anda. Aku pinjam uang 100.000. Dan demi langit, aku akan kembalikan duitmu seminggu lagi. Seminggu lagi, kamu ditagih, kamu nagih saya. Mana sumpah yang kau ucapkan? Sumpah yang kau katakan, seminggu lagi aku akan mengembalikan uang. Aku bersumpah demi langit. Dan orang tersebut mengatakan, aku kan bersumpah demi langit. Bukan demi Tuhan. Sumpah semacam ini boleh diingkari tanpa rasa bersalah. Nah, inilah yang menjadi latar belakang dari apa yang kita baca. Sumpah demi objek-objek tertentu bagi orang Yahudi bisa menjadi suatu cara untuk mengingkari. Sebagai suatu cara untuk menyembunyikan kebenaran. Sebagai suatu cara untuk berbuat tidak jujur. Gitu. Dan Yesus menggarisbawahi bahwa kerajaan Allah itu menuntut kejujuran dan ketulusan yang murni. Nggak usah sumpah-sumpahan. Kalau iya katakan iya, tidak katakan tidak. Itu bukan berarti sumpah tidak boleh. Dalam beberapa kasus sumpah perlu untuk dilakukan. Bahkan murid-murid Yesus melakukannya. Rasul Paulus bersumpah. Bahkan Allah sendiri pun bersumpah. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama. Bukan berarti sumpah tidak boleh. Boleh saja. Yang hendak digarisbawahi di sini adalah kejujuran dan ketulusan. Jangan sampai seperti orang Yahudi. Memakai sumpah sebagai alat untuk menyembunyikan kejujuran. Untuk mengingkari kebenaran. Kekristenan menuntut biarlah kata-kata Anda merupakan sumpah Anda. Jika ya katakan tidak. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Nah, dalam dunia yang begitu rumit seperti yang kita hadapi sekarang, dan juga seperti yang dihadapi oleh orang-orang pada zaman Yesus, kejujuran dan ketulusan yang sejati bukanlah hal yang gampang untuk dihidupi, bukan. Siapakah yang dapat sepenuhnya tulus dan jujur? Sebagai pedagang, apakah kita bisa tulus dan jujur? Kayaknya enggak ya. Kadang-kadang kita sebagai pedagang mengatakan, kita aja ngambilnya enggak segitu. Padahal ya segitu. Gitu loh. Ya, kadang-kadang kita kan seperti itu. Pada waktu ditawar oleh orang. Bang, boleh enggak kalau harga segini? Kita mengatakan ngambilnya aja enggak segitu. Padahal kenyataannya ya sudah segitu gitu loh. Dengan harga itu kita sudah untung gitu loh. Dalam dunia yang begini rumit, kejujuran dan ketulusan bukanlah hal yang gampang dihidupi. Siapa yang dapat sepenuhnya tulus dan jujur? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan akhlak Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Yang keempat, hukum kasih. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wah, ini yang jauh lebih susah lagi. Mengasihi sesama manusia dan sekaligus mengasihi musuh kita. Wow, susah. Di dalam Matius 18 ayat 21 dan 22 kita melihat bagaimana
bagian tersebut sepertinya mengelaborasi atau menjelaskan lebih lanjut apa yang tertulis di sini. Ketika Petrus datang dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa lama lagi aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan 7 kali, aku berkata kepadamu 70 kali, 7 kali, 470 kali. Waduh. Bisa enggak ya? Bisa enggak kita mengampuni musuh kita? Kalau Anda dikatakan jelek, Anda dikatakan, Anda diolok-olok pada hari pertama, mungkin Anda bisa menerima. Hari kedua Anda bisa menerima. Hari ketiga Anda bisa menerima. Apakah Anda bisa menerima sampai hari ke-470? Belum tentu. Berat. Jadi kita lihat kebenaran atau tuntutan kerajaan Allah itu jauh lebih berat loh dibandingkan dengan apa yang kita lihat di dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Mungkinkah kita bisa menjalani hukum kasih seperti itu? Mungkinkah kita bisa mengampuni 470 kali? Mungkinkah kita bisa sabar rumah kita dilempari sampai 470 kali? Dilempari kali pertama mungkin kita bisa mengatakan, kira nggak apa-apa, aku mengampuni. Kedua, ketiga, sampai 470 kali. Bisa nggak kira-kira kita bisa mengatakan aku mengampuni? Rasa-rasanya nggak mungkin. Tapi itulah tuntutan dari kerajaan Allah. Siapakah yang sanggup dengan kekuatannya sendiri menjalani kebenaran yang melampaui kebenaran yang dimiliki oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Siapakah yang sanggup memiliki kesucian yang sempurna, kejujuran dan ketulusan yang sempurna, serta kasih yang sempurna? Siapa dari antara kita yang sanggup memiliki kesucian yang sempurna? Di dalam pikiran kita tidak pernah muncul gambaran-gambaran resek. Siapa dari antara kita yang benar-benar mampu, jujur, dan tulus sepenuh hati? Siapa dari antara kita yang sanggup memiliki kasih yang sempurna? Mengampuni tanpa batas. Kata 70 kali 7 itu hanya sekedar gambaran simbolis sebenarnya. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah mengampuni tanpa batas. Jawabannya tidak ada seorang pun yang bisa. Kebenaran kerajaan Allah adalah kebenaran yang diraih bukan oleh karena kinerja kita. Kebenaran kerajaan Allah adalah sebuah anugerah yang kita terima melalui iman. Dengan kekuatanku, dengan kekuatanmu, nggak mungkin kita bisa. Nggak mungkin kita bisa melebihi kebenaran dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. It is impossible. Kebenaran kerajaan Allah tersebut adalah kebenaran yang diberikan Allah kepada diri kita secara cuma-cuma, secara gratis. Itu adalah anugerah yang kita terima melalui iman. Kebenaran kerajaan Allah adalah kebenaran yang diawali dengan pengalaman kelahiran baru. Dan terus benih yang tumbuh, benih itu terus tumbuh di dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya nanti akan mencapai kesempurnaannya ketika kita mengalami apa yang disebut dengan peristiwa pemuliaan diri kita. Kapan itu terjadi? Pada waktu kita mati. Kapan itu terjadi? Pada waktu Kristus datang kali yang kedua. Jadi saudara-saudara sekalian, pertanyaan yang ada sekarang adalah, apakah saya dan Anda telah memiliki kebenaran itu? Jawabnya, of course, tentu saja. Karena kebenaran itu adalah anugerah. Suatu pemberian dari Allah yang saya terima dengan iman. Saya telah memiliki kebenaran itu.
Dan kebenaran yang aku miliki ini adalah kebenaran yang melampaui kebenaran yang dimiliki oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kebenaran yang dibangun bukan berdasarkan kinerja saya. Kebenaran yang saya terima melalui iman pada karya Yesus di atas Kalvari. Dan saya berdoa pada malam ini supaya kita benar-benar menghayati betapa besarnya anugerah yang Tuhan berikan kepada diri kita. Sebenarnya tidak ada seorang pun dari antara kita yang berhak masuk dalam kerajaan surga. Karena dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak mungkin bisa mencapainya. Tidak mungkin kita bisa melebihi kebenaran daripada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tapi syukur kepada Allah. Kebenaran yang merupakan anugerah itu telah tersedia. Dan kita sudah merengkuhnya melalui iman kepada Yesus Kristus. Jadi kita wajib bersyukur. Karena kita memiliki kebenaran yang melebihi kebenaran orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tuhan memberkati kita semua.